Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. An Anas radhiyallahu anhu Kala ngendika sapa Anas sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kulo kali ngendika sinten Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Allah taala dadi hadis qudsi ketika Rasulullah qala Allah taala Allah berfirman akan hadis qudsi dawuh Allah ya ibnu Adam ya anak Adam innaka sa'amni sirakum ma ta'autani ikum ma ta'autani ing dalam selagine donga sapa sira ing ingsun Allah wa rajautani lan ngarep sira ing ingsun ghafartu maka ngapura sapa ingsun lan kang ing sira ala ma ing atase dosa kana kang ana apa mingka sang sira wala ubali lan ora merduli sapa ingsun ya ibnu adam lau balagot lamun temu kapal dunu buka pira-pira dosa ira aina samai ing mega langit awan langit semesta fartani mau penuli nyuwun ngapura sira ni ingsun Allah ghafartu mongko ngapura sapa ingsun Allah maka maring sira ya ibnu adam innaka satamni sira law ayataitani lamun teka sapa sira ni ingsun Allah bi qurabil ardi kelawan gawa sak kebake bumi dosa niku sak kebake bumi apane sing sak kebake bumi foto yang keluputane kesalahane dosane sumala kita ni mongko nuli mati di mana mati ketemu sira ni ingsun Allah mati siro ning ketemu sapa siro mati sapa siro ning ketemu dateng Gusti Allah dadi sipun meninggal dunia lan tusyriku kali ora nyekutoni siro ora musyrik tidak menyekutukan Allah di kelawan ingsun syai'an ing suwi-wiji tidak menyamakan sesuatu kepada sesuatu yang lain tidak menyamakan dengan Allah la ada itu ka yakti teko sapa ingsun kang sir dikurabiha kelawan sak kebaik maghfiratan apane pengapura rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan as-sahih. Hadis yang terakhir ini yang mana dinukil oleh Shahihul Kitab dan jawaban Imam Nawawi. Hadis tambahan yang terakhir yang mana diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Anas mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dawuh Allah berfirman, firmanipun Allah, "Hai anak Adam, sesungguhnya engkau selagi engkau berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku tentang maghfirah, pengampunan kepadaku, maka apa-apa yang engkau lakukan di dunia ini tentang dosa yang banyak, maka saya tidak peduli tentang dosa-dosa itu." Di hadis ini adalah mengku daripada tiga perkara yang dimana menyangkut tentang pengampunan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita berbuat dengan banyak dosa sekalipun, maka Allah tidak peduli dengan itu. Selagi engkau datang kepadaku, minta ampunan kepadaku dengan pengharapan sungguh-sungguh atas rahmatku, maka akan aku ampuni dosa-dosa. Tidak peduli Allah itu dengan dosa-dosa. Ya ibnu Adam lau balagot dunubuka kana samai. Hai anak Adam, walaupun toh dosa-dosamu itu mencapai daripada awannya langit, ananas sama negoni langit, semesta fartani ghafartulak, maka engkau meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni atas dosa-dosa. Ya ibnu Adam, sesungguhnya engkau apabila datang kepadaku dengan membawa banyak dosa seperti kebak bumi tentang dosa-dosamu kesalahanmu kepadaku, kata Allah, maka ketika engkau mati selama engkau tidak musyrik, tidak menyekutukan aku dengan yang lainnya, maka la itu kami qurabiya maghfiratan, aku pun akan datang kepadamu dengan kebak bumi, dengan maghfirah, pengampunanku kepadamu. Ini Masya Allah. Jadi hadis ini adalah mampu daripada tentang cara kita untuk mendapatkan daripada pengampunan kepada Allah. Dosa-dosa kita itu mudah untuk kita jalankan. Bahkan tidak terasa barangkali ketika kita berjalan dari rumah sampai sini, melihat sesuatu, melihat orang lain, melihat ini ternyata banyak dosa dari anggota jawara kita, bahkan dosa dari kaki hati kita, bahkan dosa banyak lainnya kita kepada Allah, kita tidak terasa. Begitu juga Allah memberikan banyak jalan untuk menuju pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama adalah du'a ma'aroja, minta ampun kepada Allah dengan cara pengharapan,
dengan yakin bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi donga itu dengan doa dan pengharapan, mengharap sungguh-sungguh bahwa dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dahulukan di situ. Maka banyak daripada guru-guru kita ini memberi doa, Allahumma firli dhunubi, Allahumma firli dhunubi, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita boleh minta hidayahnya Allah, kita boleh minta taufiknya Allah, kita boleh minta sesuatu dari Allah. Tetapi jangan lupa yang pertama kita minta adalah ampunan kita kepada Allah Subhanahu. Kita dahulukan di dalam doa kita, Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya, Allahumma firli Rabbi firli wa tub alayya, Rabbi dukun ifir mungkin apa dari datang kula wa tub lan taubat kula alayya ing atase panjenengan. Innaka sa'anjana ku anta tawwabur rahim, anta tuwahhirur rahim daka wa nasasi. Ini adalah doa yang mana diajarkan oleh Rasulullah, bahkan sering dibaca oleh Rasulullah, Allahumma firli dan Rabbi firli. Jadi kalau Rabbi firli wa tub alayya, maka ente setengahipun dawuh Luqman Al-Hakim niki memberi contoh datang putra itu. Nyabunanya ifid di sana ka Allah mafirli fa inna Allah sa'ata la yu'adhibu biha su'ilah. Dari pernah itu datang anak itu. Anakku, biar anakku biasakan jagalah lisanmu dengan selalu mendoakan, lisanmu dengan selalu berkata Allahumma firli. Karena apa? Allah itu mempunyai saat, mempunyai waktu yang mana Allah itu waktu ada pengampunan yang diterima oleh Allah. Barangkali di 24 jam ini kita tidak tahu di waktu kapan kita doa kita diterima oleh Allah, tidak tahu. Maka dibiasakan di dalam 24 jam ini memperbanyak daripada doa tersebut. Allahumma firli, Rabbi firli, wa liwalidayya. Ini sering dibacakan setiap baca sholat. Kita minta ampun, kita boleh minta apapun sama Allah. Hidayah yang kita minta, taufik yang kita minta, rezeki pun kita minta. Tetapi yang kita dahulukan adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam syarat doa kita didengar oleh Allah, diampuni Allah tentang dosa-dosa kita ialah astaghfirullah at-taubah. Orang yang minta ampun sama Allah ini harus disertai dengan taubat. Astaghfirullahaladzim wa tub alaihi, astaghfirullahaladzim wa tub ilaihi. Bisa doa astaghfirullahaladzim wa tub ilaihi adalah iktir ma'al ikrar. Iktir itu memberi kabar, astaghfirullahaladzim ya Allah saya itu minta ampun. Ma'al ikrar berserta dengan ikrar, wa atubu ilaihi menyatakan bahwa saya itu tobat kepada ya Allah, tobat tentang dosa-dosaku sama kamu ya Allah. Ini berarti iktir ma'al istiqrar, maksudnya mengabarkan dan memberitahu bahwa saya ini adalah banyak dosa ya Allah, maka saya minta ampun. Dan ini lebih berat. Maka ketika kita berdoa seperti itu tetapi tidak bertaubat, bisa menjalankan kemaksiatan, maka itu sama saja yastahzi, artinya ialah ngolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika istighfar harus dibanding dengan taubat. Banyak istighfar tapi tidak bertaubat, yang biasa menjalankan maksiat tetap dijalankan kemaksiatannya. Ini sama juga dia ngolok-ngolok tentang Allah, mau jadi istighfar tetapi tidak tobat dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ba'dhum setengah ulama nanti akan istighfar itu ketika dibaca layan tidak ada manfaatnya bagi yang membaca. Di antaranya siapa? Yang ketiga, ya ada 3 perkara. Yang pertama ada rojulun, seorang laki-laki yang mana laki-laki ini ada punya simpanan wanita yang lain, punya simpanan perempuan lain sehingga berbuat perzinahan. Dan ini dia ketika menjalankan daripada maksiat tersebut terus di sana mengatakan astagfirullahaladzim, maka layan ketika dilakukan lagi simpanan kan selalu, maka ini istighfar yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah yang mana di sisi dirinya itu adalah harta-hartanya dari perkara yang haram. Ini juga ketika dia baca istighfarnya tidak manfaat untuk dirinya. Yang ketiga ialah berpakaian yang maksiat. Pakaian yang maksiat itu contohnya apa? Seperti laki-laki ini memakai perhiasan dari emas, perhiasan dari emas dipakai. Ini adalah termasuk perkara yang maksiat kepada Allah. Ketika tidak dilepas, diberikan orang lain atau dijual jadikan uang, maka selamanya istighfarnya ini tidak manfaat bagi dirinya. Karena apa? Memakai daripada perkara yang maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Enten sing ketika sholat dicopot tapi disai. Bapak mesti tahu betul roh rasa ini enten cincin emas. Ini adalah 3 perkara yang mana tidak manfaat baginya tentang istighfar. Terus yang keempat tadi diantaranya yang bisa mengampuni daripada asbab Allah mengampuni daripada dosa-dosa kita adalah asbabul azam atau tauhid asma azam, yaitu lafaz la ilaha illallah. Ini sering-sering kita baca dan kenapa?
lafaz la ilaha illallah ini bisa menebus daripada dosa-dosa kita tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Rasulullah mangkana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang di akhir hayatnya itu lisannya bisa mengucapkan kata la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa di akhir hayat diambil Allah dalam keadaan lisan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Inilah suatu PR bagi kita. Maka para ulama memberi wejangan yang pertama adalah iksaruhu fi halil hayat, yaitu memperbanyak di dalam ketingkah hidupmu dengan lafaz la ilaha illallah, dibiasakan. Dan kenapa Allah akan mengambil nyawa hambanya ini tergantung kebiasaannya. Kalau biasanya dia itu main remi, dilayani dalam keadaan maksiat diambil oleh Allah. Tetapi dalam keadaan biasanya dia dalam keadaan kebaikan, insya Allah Allah akan mengambil nyawa kita dalam keadaan yang baik. Maka biasakan lisan ini dibaca dengan selalu dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kalau dibiasakan itu, insya Allah dalam umur akhir kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Selama itu tidak ada dinding pembatas. Dinding pembatasnya apa? Yang pertama adalah al-kabair, dosa besar. Kalau kita itu diri kita menjalankan daripada dosa besar, maka ini akan memisahkan kita untuk bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Demikian ketika zamannya sahabat Al-Qamah ini ketika perang bersama Rasulullah, ketika duduk taklim bersama Rasulullah dimanapun, selalu banyak bersama dengan Rasulullah SAW. Tetapi di akhir hayatnya lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah ini berat ternyata. Akhirnya dicari, ternyata ibunya Al-Qamah ini dari itu disakiti. Ketika itu dia mendahulukan daripada kebutuhan istrinya daripada ibunya, sehingga ibunya itu sakit hati gara-gara niku. Ayo keluarga berarti dosanya dosa besar menyakiti daripada hatinya orang tua. Ini menjadi dinding kita ketika akhir hayat kita untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Yang kedua adalah tadi sholat. Walaupun dia ahli zikir atau la ilaha illallah banyak, tetapi tidak menjalankan sholat, ialah yang tidak ada manfaatnya. Angel ketika akhir hayat untuk mengucapkan daripada kata atau kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah kata Nawawi. Maka Imam Nawawi ini yang terakhir di dalam hadisnya diambil daripada hadis menerangkan tentang taubat, menerangkan tentang maghfirah, menerangkan tentang akhir hayatnya. Kita semuanya untuk bisa mengatakan atau mengucapkan daripada kalimat thayyibah ini adalah menjadi tafaul bagi Imam Nawawi. Mudah-mudahan Allah memudahkan di dalam akhir hayat kita untuk bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Allah juga akhirat apabila ada kesalahan dalam baca kita, menerangkan kita mohon maaf kepada Allah SWT. Dan pulau pribadi yang lagi minta untuk teman-teman studio, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan awal ini benar-benar menjadi ilmu yang manfaat. Ya Allah dari Nabi Mustafa Muhammad SAW dari Rasulullah dan semua yang disuruh kita bin Nawawi dan Imam al-Alam Aisyah yang Syarikuddin Nawawi rahimahullah ta'ala wa ila dari jami'il ustadzina. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim.